Perkenalkan, nama saya Yohanes Silbertopulo. Saya berasal dari Medan. Saya angkatan 2024 jurusan teknologi. Di sini saya akan mengikuti ujian UAS yang berpidato bertema dengan integrasi dalam kepemimpinan rohani. Oke, kita masuk dalam integrasi kepemimpinan rohani itu merujuk kepada ketuhanan dan normal dan spiritualnya. Seorang pemimpin itu merasakan perkataannya dan tindakannya dan keyakinan dengan nilai-nilai yang berpusat dalam Allah. Integrasi berasal dari kata Latin itu inter, yang berarti utuh atau lengkap, yang menggambarkan konsisten dan kejujuran dalam karakter seorang pemimpin. Dalam akademisnya itu secara akademis, integrasi dalam kepemimpinan itu menekankan kejujuran, menekankan konsisten dan akuntabilitas. Menurut buku Yuki tahun 2023, pemimpin berintegrasi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diakui, membangun kepercayaan melalui transparansi dan tanggung jawab. Dalam konteks rohani, ini berarti pemimpin tidak hanya mematuhi etika umum, tetapi juga menjalani panggilan Tuhan dan kesetiaannya, menghadiri bukan menghindari kemunafikan, dan menunjukkan dalam pelayanan. Dalam teologis itu, secara teologis, integrasi berakar pada karakter Allah yang kudus, adil dan benar. Itu terdapat dalam Imamat 19 ayat 2. Pemimpin rohani itu dipanggil untuk meladeni Yesus yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 14 itu, akulah jalan kebenaran, jalan kehidupan. Itu didapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan juga menunjukkan teladan integrasi, menunjukkan tokoh-tokoh itu seperti Daud dalam Mazmur 26 ayat 1, seperti Daniel dalam Daniel 4 ayat 6. Dan yang konsisten dalam iman mereka yang kita teladani itu adalah tekanan integrasi, juga mencerminkan pelayanan seperti Kristus. Melayani dengan kerendahan hati, bukan mencari keuntungan dalam keuntungan pribadi maupun keuntungan jasmani. Itu terdapat dalam Markus 10 ayat 14 ayat 45. Ciri-ciri praktisnya seperti pemimpin rohani itu berintegrasi: 1. Setia pada firman Allah, mengerjakan dan hidup sesuai dengan Alkitab. 2. Itu transparansi, menghindari manipulasi atau kepura-puraan. 3. Itu kerendahan hati, mengakui kelemahan dan kegantungan dalam anugerah Allah. 4. Terbukaan terhadap konteks yang bertanggung jawab atas ketindakannya. Tantangan dalam integrasi itu diuji oleh godaan, seperti ada godaan banyak di dunia ini, seperti ada kemunafikan, materialisasi, atau kompromi dengan nilai-nilai duniawi. Untuk mempertahankan kepemimpinan perlu doa, akulturasi, komunikasi dan ketergantungan pada Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu bisa kita baca. Kesimpulannya di sini, dalam integrasi dalam kepemimpinan rohani adalah kita harus adalah perwujudan dengan Tuhan, nilai-nilai Tuhan, nilai Tuhan dalam Roma dan spiritualnya yang dapat mencerminkan seperti Allah, meneladani Kristus dan melayaninya, kejujuran serta rendah hati. Ini bukan kesempurnaan, melainkan komitmen untuk hidup dengan iman, membawa dampak positif bagi komunitas rohani. Di sini saya akan sudah menyampaikannya bahwa kita harus hidup dengan rohani seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Supaya kita harus hidup dalam kepemimpinan rohani itu, kita harus rajin berdoa, terus kita harus hadir ibadahnya, seperti juga kita juga harus teladan dengar firman-firmannya, jangan munafik. Kita harus mendengar kata-kata dari pemimpin kita supaya kita bisa memimpin masa depan, memimpin dari apa yang akan datang nih. Cepat tahu kita jadi pemimpin. Tidak tahu kita siapa yang akan menjadi pemimpin. Jadi kita harus tetap jadi rendah hati, jangan bangga hati, jangan sombong, jangan iri, dan kita harus tetap natural hati kita, tetap memuji Allah, tetap fokus pada Allah. Sekian dari saya, pidato saya, dari presentasi saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.